Siapapun yang mencoba merendahkan majelis umat Islam yang ingin merajut ukhuwah akan direndahkan oleh Allah. Akan direndahkan. Makanya gunakan semua aktivitas dakwah ini untuk menyatukan. Ya, semoga pesan ini sudah di live ini live ini sekarang, supaya sampai ke telinganya mereka. Ya, biar sampai. Kalian tuh jumlahnya kecil, tidak sebanyak kita Ahlus Sunnah ini. Ya, kalian jangan memancing-mancing emosi kita. Kita bisa instruksikan perang melawan kalian. Jadi tidak usah macam-macam, tidak usah ngomong yang nggak enak segala macam. Kita bisa aja kok memprovokasi orang, ayo perang, bisa aja kita melawan kalian secara fisik. Tapi kita tahan, kita jaga emosi, karena itu bukan daripada thariqah kita. Kita menang jumlah ya ikhwan, kita menang jumlah, kita menang kekuatan. Berapa sih kekuatannya mereka itu? Mau dialog, diajak dialog nggak pernah datang. Diajak ketemu seminar, ayo kita seminar ketemu, dialog ilmiah, ayo datang, dialog nggak pernah datang. MUI memanggil, Majelis Ulama Indonesia memanggil, karena fatwa-fatwa menyesatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dikatakan sesat, syirik. Ayo datang, kita dialog ilmiah, ya nggak datang. Ya kan? Ini model apa yang model-model kayak begini nih? Jangan sampai meretakkan ukhuwah di antara umat Islam. Saya pantas mencurigai kalau mereka ini adalah para oknum agen musuh-musuh NKRI. Mereka ini wajib kita curigai, karena masyarakat bangsa Indonesia yang baik itu bagaimana caranya gotong royong, rukun. Jangankan kepada sesama Islam, beda agama saja kita harus rukun. Beda agama, ada orang Kristen, orang Hindu, Buddha, harus rukun, harus saling menghormati. Loh, ini sesama Islam kok mencaci maki loh, apa Rojabiyah lah, amalan Yahudi. Ini apa yang model-model kayak begini nih? Silakan, kalian silahkan, itu konsumsi kalian sendiri. Kalian mengatakan ini amalan bid'ah, amalan syirik, itu untuk kalian. Tetapi jika sampai menyinggung perasaan umat Islam akan meretakkan ukhuwah. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi mudah-mudahan pesan ini sampai ke mereka, sehingga mereka tidak mengulangi perkara yang sama, tidak mengulangi kalimat-kalimat yang sama. Jangan memancing-mancing emosi kita. Kita sudah banyak menahan emosi, jangan sampai emosi ini berubah menjadi fisik. Kita masih bisa berbicara sekarang, ya. Wal maradi wal alam, jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar, man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam, syamsi duha badri duja nuril huda, misbahid dulam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'i thaqalain abil qasim sayyidina Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam nabil haramain mahbubun inda rabbi masyriqain wal maghribain, ya ayyuhal mustaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas karunia rahmat Allah yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga dengan kedermawanan Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan kasih sayang Allah, dibimbinglah kita untuk menuju tempat yang paling mulia, yaitu tempat
yang mana dikatakan buyutillah, rumah Allah, dan di majlis yang paling dicintai oleh Allah, yang mana majlis dibagikan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan istiqomah kepada kita sehingga malam-malam seperti ini senantiasa diberikan kepada kita, dibimbingnya kita, diberikan ma'unah, kekuatan oleh Allah dapat menghadirinya secara istiqomah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu alayya haitsuma kuntum." Bersolawatlah kalian kepadaku, kata Nabi Muhammad, dimanapun kalian berada. Fa inna sholatakum tablughuni, sebab ketika kalian menyebut namaku, sesungguhnya sholawat itu diberikan oleh malaikat nama kalian, keadaan kalian, dan dihadapkan di hadapanku. Kita ketika bersolawat itu secara zahir, batin langsung dilihat oleh Rasulullah. Untuknya, kenapa sholawat kok tidak boleh di kamar mandi? Karena zahir kita pun akan tampak. Zahir kita, jasad kita ini akan tampak di hadapan Rasulullah. Makanya sebagian dari mereka, ba'dus salaf, para salafun saleh, mereka itu kalau mau sholawat pakai bukhur, pakai dupa, membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Karena apa? Zahirnya ini akan juga dilihat oleh Rasulullah. Kalau kata Habib Taufik As-Segaf hafizahullah ta'ala wa ardah, beliau menceritakan ketika haulnya Habib Ali Ba'agil, itu menceritakan Rasulullah itu memiliki monitor di kuburannya. Kalau kita mau melogikakan untuk menjabarkan agar kita bisa mudah memahaminya, Rasulullah itu live dengan keadaan kita tatkala kita sholawatan begini, itu langsung live disaksikan oleh Nabi Muhammad. Makanya ketika kita sholawat, pastikan dalam keadaan bersih, dalam keadaan batin kita juga tertata, fisik kita juga bagus. Ojo gak kelambinan sholawatan, ini tidak beres. Makanya ketika kita mengadakan pengajian sholawatan, kenapa kok dilarang sampai joget-joget? Karena tidak beradab, tidak sopan. Karena nama kita, jasad kita dihadirkan di hadapan Rasulullah. Kira-kira kalau kita menghadap orang yang mulia, misalnya kalau kita mudah memahami, ada ulama besar, terus tiba-tiba kalian ngaji sama joget-joget, malu apa tidak? Malu, bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya kita menggerak-gerakkan badan yang tidak sesuai dengan syariat. Fal'iyadzubillah min dzalik. Nah, untuknya tatkala kita ketika kita melaksanakan sholawat, maka hendaknya batin kita, posisi duduk kita, baju kita, zahiriyah kita ditata. Karena wujud zahir tersebut akan dihadapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita ingin berziarah makam Nabi secara batin, maka bersuluk salamlah kepada Rasulullah. Batiniyah kita, ruhaniyah kita dibawa oleh malaikat di hadapan Rasulullah ketika kita membaca sholawat. Annallahal malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat, sayahina fil ardi yuballighunahu alaihi salatu wassalamu salata man yusalli alaihi min ummatih. Malaikat ini, Allah memiliki malaikat ini, jenis malaikat ini khusus, diciptakan Allah secara khusus. Jadi ada spesies malaikat khusus. Untuk apa? Untuk menyampaikan sholawat umat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Jadi malaikat itu jenisnya banyak. Malaikat itu yang wajib diketahui,
Ada malaikat yang wajib diketahui, malaikat Jibril, Raqib, Atid, Munkar, Nakir. Ini malaikat-malaikat yang wajib diketahui. Israil, Israfil. Ini wajib diketahui. Sedangkan Allah menciptakan malaikat itu dengan berjuta-juta jenis. Wallahu a'lam. Mungkin bil miliar-miliar jenis. Karena banyak riwayat ada malaikat yang namanya Sakinah. Malaikat itu namanya Sakinah. Sakinah itu apa? Malaikat berikan kepada hati manusia tujuannya untuk tenang. Makanya di dalam surat Inna Fatahna Laka Fatha Mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan malaikat di dalam hati secara sakinah kepada di hati orang yang beriman kepada Allah, orang yang bermukmin. Dan malaikat ini tugasnya untuk membuat ngantuk. Malaikat ini seringkali bertempat di majelis. Makanya wong sing angel turu ke majelis jadi ngantukan. Paling enak itu turu di majelis liar-liar ya. Oh, enak memang. Itu sampai kurung wong akeh iso nggo bantal nggo guling di majelis ngono iki. Kita di luar majelis jarang ngantuk, tapi udah masuk majelis ngantuk. Karena apa? Memang Allah menurunkan malaikat sakinah di dalam majelis. Jadi jangan boleh ngantuk iki turu gak apa-apa ya berarti. Nah, iki gak paham iki maksudnya. Tidurnya kita di majelis saja ditunggui malaikat, apalagi kita dalam keadaan jaga. Ketemu Rasulullah dalam keadaan jaga sama keadaan sadar lebih mulia mana? Ya, dalam keadaan sadar. Begitu juga ketika kita menemui ilmunya Rasulullah dalam keadaan tidur dengan keadaan jaga, lebih afdal mana? Dalam keadaan jaga. Ini jangan diambil enaknya saja ya. Dan malaikat sakinah ini bersemayam di hati mereka yang menuntut ilmu. Tenang, dia sakinah, tenang. La ilaha illallah. Dan malaikat ini tugasnya khusus untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah. Jadi, ya Rasulullah, fulan bin fulan kirim salam kepadamu. Ya Rasulullah, fulan bin fulan kirim salam kepadamu. Terus akhirnya Rasulullah pun mendatangi orang tersebut di dalam mimpinya. Ketika kapan? Sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Annahu la yusallimu alaihi ahadun min ummati. Tak seorang pun dari umatku yang bersolawat kepadaku, mengucapkan salam kepadaku, illa radallah alaihi ruhahu syarifata hatta yuraddu alaih. Dan Allah, kalau sudah ada orang bersolawat menyebut namaku, melainkan Allah telah mengembalikan rohku di dalam jasadku kembali. Ruhku dikembalikan lagi kepada jasad, dan aku bisa keluar daripada makom. Makanya ada namanya yaqadha, yaqadhatan, bertemu dalam keadaan jaga, hingga Rasulullah menjawab salamnya. Makanya orang kalau di makom yaqadha bertemu jaga dengan Rasulullah itu harus melewati 124.000 makom kewalian. Jadi makom wali, kedudukan wali itu mencapai 124.000. Mulai dari wali yang paling dasar sampai wali aktob, abdal, sampai ke wali kutub, banyak wali. Sampai ketika mencapai 124.000 kewalian, maka dia bisa mencapai pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW. Raghima anfa rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sesungguhnya orang itu akan dihinakan oleh Allah. Dia akan terhina dan dihinakan oleh Allah. Ketika kapan? Ketika namaku disebut, maka dia tidak merespon. Ada orang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jika tidak kita merespon ucapan salawat tersebut, engkau akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzukirtu indahu fa akhta'a salata alayya akhta'a tariqal jannah. Barang siapa
salah bersolawat kepadaku dalam keadaan dia salah, menyimpang dan dia bersolawat, maka dia akan mendapatkan salah menempuh jalannya surga. Jadi begini yang dimaksud ya, kedekatan Allah dengan Nabi Muhammad, tahu Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad adalah hamba. Naam. Ya. Kalau mau meyakinkan lagi, adik kita yang umur 5 tahun tanya, Nabi Muhammad itu Tuhan apa Nabi? Jawabnya masih Nabi. Nggak ada. Ada adik kita anak kecil tanya, mana Nabi, mana Tuhan, itu bisa membedakan. Jadi kalau orang mengatakan ini ucapan-ucapan yang seolah-olah Nabi Muhammad ini di atas Tuhan, nah ini mubahlul ini. Ya, bodoh. Dia nggak sadar apa yang dia sampaikan. Bahkan mencaci maki daripada orang yang bersolawat dengan Nabi Muhammad SAW. Solawatan dicaci maki. Burdah Imam Busiri dicaci maki, ya Maulaya sholli wa sallim daiman, dicaci maki, itu syirik, menandakan kolam. Ini taab, ini orang kayak begini ini taab ya. Kalau ada orang mabuk nggak dikritik sama dia, ada orang mabuk di sampingnya nggak dikritik, ada orang maulidan dikritik, tahlilan dikritik. Kadang saudaranya sendiri, sepupunya sendiri mabuk bendino, nggak ada yang ngurusi dia. Ajib, gharib, ini buat kita aneh nih ya. Buat kita ini aneh. Kecuali kalau dia sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Fahim tuh? Kecuali kalau mereka sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dia sudah melarang orang mabuk, dia melarang perjudian, dia memegang bandar narkoba, orang jualan pil ditangkap sama dia, terus dia melarang kita tahlilan, masuk akal buat saya, bisa saya terima. Melarang kita sholawatan, masuk akal. Karena apa? Yang wajib-wajib dia tunaikan. Menghalangi orang mabuk itu wajib. Ada jualan pil misalnya, dia halangi, dia larang, dia tangkap, masuk akal buat saya. Ketika dia melarang sholawatan, loh, sing ngelarang sholawatan ini lo mabukan. Bayangno itu, ndak masuk akal buat saya ini. Mabuk bendino ngelok-ngelokno tahlil, ngelok-ngelokno sholawat, ini gak masuk akal buat saya ini. Kecuali dia hafal Quran, ya kan? Hafal Quran, hafal ribuan hadis, dia hafal tafsir Quran, bahasa Arabnya bagus, silahkan Anda mencaci maki sholawat, silahkan Anda mencaci maki, mengkritik sholawat, mengkritik tahlil. Ini wala ngerti bahasa Arab, wala ngerti maca kitab, ngelok-ngelokno, ini musmakul menurut Anda. Tidak masuk akal. Nah ini perlu diketahui dan dipahami. Hal semacam ini menyebabkan keretakan ukhuwah, menyebabkan rusaknya ukhuwah. Anda nggak suka tahlil, silahkan. Anda nggak suka sholawatan, silahkan. Lagi-lagi terakhir ini menentang puasa Rajab, top maneh. Nentang puasa Rajab. Rajab itu tidak ada dalilnya. Naam, tidak ada dalilnya puasa Rajab. Ada dalil melarang puasa Rajab apa enggak? Sudah nggak usah banyak argumen. Orang kata melarang itu pasti harus ada dalil untuk melarangnya. Orang dilarang mabuk, ada nas Al-Qur'annya. Orang dilarang judi, ada yang melarangnya. Ada bentuk perintah melarang, ada bentuk perintah mengerjakan. Bentuk perintah mengerjakannya tidak ada, bentuk perintah dilarangnya tidak ada. Kenapa engkau melarang? Akal sehat ya, akal sehat saja, gak usah dur-dur. Berbicara itu gak usah terlalu tinggi. Bahasa kitab kita tahu diri lah, tahu diri, kita tuh tahu diri, ilmunya pas-pasan. Kalau berbicara seperti itu butuh sekolah yang lebih tinggi lagi, nggak nyampe kita. Ya, itu masalah khilafiyah. Saya di pondok bertahun-tahun belajar kepada guru-guru kita,
tidak pernah satupun guru kita mengajarkan mencaci maki orang atau menyalahkan orang, tidak ada. Belum pernah. Si fulan hada bid'ah, si fulan ini syirik, si fulan hada bodoh, si fulan hada bahlul, tidak ada. Mengajarkan membersihkan hati. Dan itu adalah thariqahnya Nabi Muhammad. Ciri khasnya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak pernah mencaci maki orang lain. Tapi tatkala ada orang mencaci maki, ya kita akan bantah. Ini ranahnya ranah sudah mencaci maki. Kalau untuk ada bantahan lagi, ini kan untuk kalangan sendiri. Ini kan untuk kalangan kita loh. Kalau untuk kalangan kalian sendiri lah, ada apa di syuting terus di share. Ojo nemen-nemen toh. Bahlul ya bahlul, tapi ojo nemen-nemen loh. Ini untuk kita sendiri kok. Kita tidak mengkritik orang lain. Loh, ada apa Anda masukkan YouTube sebagai konsumsi publik? Loh, akal sehatnya itu di mana? Puasa Rajab dilokno. Rajab ada syirik. Ada puasa syirik, puasa untuk siapa? Orang puasa itu untuk siapa? Untuk Allah. Ada puasa untuk manusia. Saya puasa untuk manusia, bukan untuk meminta balasan manusia. Aku poso njaluk balasannya manusia. Itu syirik ya. Tidak ada orang puasa batal atau tidak ada yang tahu. Malaikat sendiri tidak tahu kapan batal dan kapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agak sedikit pembahasan menyimpang daripada pembahasan kita untuk menengahi apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Untuknya saya himbau kepada siapapun yang punya majelis, yang punya pondok pesantren, yang punya channel dakwah apapun, gunakanlah metode dakwah ini untuk merukunkan, solid antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Kalau ada pembahasan khilafiyah, kita sembunyi, jangan sampai menyinggung orang lain, jangan sampai menjadikan keretakan antar umat Islam. Ono maneh, lihat itu orang, ada lagi nih yang paling unik ya. Mengejek mati-matian majelis ngajinya kan nggak seperti kita katanya. Ngajinya mereka tuh nggak ada dialog. Kalau kita kan ngomong terus katanya. Mengaji, habis ngaji pulang bawa besek, go kersek, ngetakoni yang mangan ya saenake. Tapi keluar dari majelis numpak Harley Davidson, bayangno. Akal sehat itu kan di Pak. Gak tumon lah aku model kayak gini. Gak izin. Hanya tasabuh bil kufar. Mengatakan kita tasabuh dengan orang kafir, tahlilan ada kenduri, itu tasabuh, menyerupai orang kafir. Lah kowe numpak Harley Davidson nih lho, akalmu udah kendi. Ndak masuk akal yang model-model kayak begitu. Jaketan kulit, pakai kacamata, celononan mana Pak Harley Davidson. Syada, akalmu udah kendi. Ya, ndak masuk akal yang model-model kayak begitu. Kita harus melawan dengan orang-orang kayak begini. Anda punya ilmu, Anda punya majelis, gunakanlah untuk ukhuwah, menyatukan umat. Kalau kita mau mengkritik bisa, kita mempredali satu persatu itu bisa. Ada riwayat Rasulullah pakai celana, ada. Pernah ada riwayat Rasulullah pakai celana? Tidak ada. Kita pakai celana sudah tasabuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Lagi malah Harley Davidson, bayangno. Sudah gak masuk akal. Makanya siapapun yang mencoba merendahkan majelis umat Islam, yang ingin merajut ukhuwah, akan direndahkan oleh Allah. Akan direndahkan. Makanya gunakan semua aktivitas dakwah ini untuk menyatukan. Ya, semoga pesan ini sudah di live ini live ini sekarang, supaya sampai ke telinganya mereka. Ya, biar sampai. Kalian tuh jumlahnya kecil, tidak sebanyak kita Ahlussunnah ini. Ya, kalian jangan memancing-mancing emosi kita. Kita bisa instruksikan perang melawan kalian. Jadi tidak usah macam-macam, tidak usah ngomong yang nggak enak segala macam. Kita bisa aja kok memprovokasi orang, ayo perang, bisa aja kita melawan kalian secara fisik. Tapi kita tahan, kita jaga emosi, karena itu bukan daripada thariqah kita. Kita menang jumlah ya ikhwan, kita menang jumlah, kita menang kekuatan. Berapa sih kekuatannya mereka itu?
Mau dialog, diajak dialog nggak pernah datang. Diajak ketemu seminar, ayo kita seminar ketemu, dialog ilmu, ilmiah, ayo datang, dialog, nggak pernah datang. MUI memanggil, Majelis Ulama Indonesia memanggil, karena fatwa-fatwa menyesatkan ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dikatakan sesat, syirik, ayo datang, kita dialog ilmiah, ya nggak datang. Ya kan? Ini model apa yang model-model kayak begini nih? Jangan sampai meretakkan ukhuwah di antara umat Islam. Saya pantas mencurigai kalau mereka ini adalah para oknum agen musuh-musuh NKRI. Mereka ini wajib kita curigai, karena masyarakat bangsa Indonesia yang baik itu bagaimana caranya gotong royong, rukun. Jangankan kepada sesama Islam, beda agama saja kita harus rukun. Beda agama, ada orang Kristen, orang Hindu, Buddha, harus rukun, harus saling menghormati. Loh, ini sesama Islam kok mencaci maki loh, apa? Rojabiyah lah, amalan Yahudi. Ini apa yang model-model kayak begini nih? Silahkan, kalian silahkan, itu konsumsi kalian sendiri. Kalian mengatakan ini amalan bid'ah, amalan syirik, itu untuk kalian. Tetapi jika sampai menyinggung perasaan umat Islam, akan meretakkan ukhuwah. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi mudah-mudahan pesan ini sampai ke mereka, sehingga mereka tidak mengulangi perkara yang sama, tidak mengulangi kalimat-kalimat yang sama. Jangan memancing-mancing emosi kita. Kita sudah banyak menahan emosi, jangan sampai emosi ini berubah menjadi fisik. Kita masih bisa berbicara sekarang. Ya, memang sifat mereka ada seperti itu. Ya, sifatnya mereka seperti itu. Makanya kata Habib Jamal, yang membunuh guru kita, ada orang-orang model kayak begitu. Imam Masjid Muhdhar di Tarim. Ya, masih ingat kejadian kemarin. Habib siapa? Habib Muhammad Aidit dibunuh dalam keadaan sholat. Agama apa ini? Membunuh orang sholat ini. Dalam sholat duha dibunuh di hadapan istrinya lagi. Agama apa ini? Na'udzubillah min dzalik. Ya, tidak ada ceritanya orang membunuh sesama Islam dalam keadaan sholat. Ini apa ini? Apa argumentasinya? Dan mencaci maki orang yang berpuasa, ada sama aja. Sama. Mencaci maki orang yang sholawat, mencaci maki orang yang kirim doa, tahlil, mencaci maki, mengatakan syirik amaliyahnya, animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan ini sampai ke telinganya mereka, biar tidak mengulangi lagi mencaci maki. Kalau memang berani, kita tantang mereka. Ayo dialog. Engkau adakan seminar, kapan waktunya, di mana kita sediakan. Ongkosnya semua ini anuron cut ya. Tiket kalian berapa? Enggak, maksudnya rekaman, dipotongan. Tiket kalian harganya berapa? Minta hotel yang bagaimana, saya yang belikan tiketnya. Ayo kita dialog. Mau dimanapun selama masih di Indonesia, tentukan tanggalnya, tentukan tempatnya, mau di hotel bintang 5 sampai mau di emperan, ayo kita siap, kita fasilitasi. Mau di gedung yang paling murah sampai yang paling mahal, kita siap, kita akan fasilitasi. Ya, jadi selesai masalah ini. Syaratnya satu, disyuting dan tidak boleh disensor dan disebarkan ke televisi semuanya. Kalau siap seperti itu, kita akan fasilitasi. Yang sudah siap, insya Allah Ustadz Idrus Romli siap, Buya Yahya juga siap, ulama-ulama kita Habib Jamal, Habib Taufik, mereka siap insya Allah dalam acara ini. Silahkan kalian, ulama-ulama kalian yang mungkin bisa didatangkan untuk acara ini, silahkan. Saya siap mengongkosi mereka, meskipun saya bukan orang kaya, saya orang pas-pasan. Saya akan upayakan dananya untuk membelikan tiket kalian, akomodasi saya akan tanggung semuanya, sampai ke hotelnya, sampai gedungnya kita siapkan semuanya. Silahkan datang, ini rekaman Ron, yo, biar mereka tahu, dan suruh datang, mau di Jakarta, mau di Surabaya, kita siapkan semuanya. Untuk apa? Untuk tidak ada lagi mencaci maki antar umat Islam, agar tidak ada lagi orang yang memusuhi antar umat Islam.
sehingga antara satu dengan yang lainnya mereka saling rukun. Di mana-mana kita menggalang kekuatan ukhuwah antar umat Islam, di mana-mana kita menggalang persatuan antar umat Islam, jangan mencoba meretakkan apa yang sudah disatukan oleh Rasulullah. Saya ulangi lagi, sebelum Allah memerintahkan sholat, sebelum Allah memerintahkan zakat, sebelum ada haji dan umroh, perintahnya apa? Ukhuwah, bersatu, walaupun beda pendapat, walaupun beda madhab, walaupun beda warna kulit, walaupun beda ras dan suku, bersatu, ukhuwah. Bagaimana kaum Ansor dan Muhajirin mereka bersatu? Kaum Ansor dan Muhajirin mereka saling berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu sudah dari dulu. Mulai wafatnya Nabi Muhammad sudah ada beda pendapat. Yang pertama, siapa yang akan menggantikan Rasulullah? Siapa khalifah pengganti Rasulullah? Sudah ada perdebatan ya ikhwan. Sudah ada perdebatan sampai daripada saat ini. Tapi perdebatan yang bagus itu yang menyebabkan ukhuwah. Di dalam disiplin ilmu ada bakhtul masail, menentukan hukum fikih, ada aturannya, ada akhlaknya, ada adabnya, sopan santunnya bagaimana, diatur semuanya. Tapi tatkala kita tidak bisa mengikuti aturan, keluar dari aturan, pintu dialog tertutup, ya kalian pasti akan menemui fisik dengan kita. Ya, jadi ada beberapa ustadz-ustadz yang diusir segala macam. Jangan nyalahkan yang usir. Kalian kenapa kok diusir? Ini kok pengajian diusir lah. Yang kalian bahas ini apa kok sampai diusir orang ini? Yang kalian bahas itu apa? Mencaci maki, syirik. Nah, orang dikatakan syirik itu bagaimana? Dia masih puasa. Syirik bayangkan menduakan Allah, bid'ah. Bid'ah itu sejelek-jeleknya penyakit, sejelek-jeleknya orang. Syarrun nas, paling jelek-jeleknya orang itu bid'ah. Bid'ah neraka sesat. Lah kalau tidak mau dicubit orang ya jangan nyubit, kan cuman simpel aja rumusnya sebenarnya. Ini saya ulangi lagi, pembahasan ini sebenarnya tidak penting saya bahas, tidak penting. Cuman sudah mulai keterlaluan lagi di medsos, keterlaluan ini sudah. Mereka mencoba mencibir, mulai ngomong kasar, yang ngomong mau dibunuh, tumpahkan darahnya dan sebagainya. Apa ini? Disuruh numpahkan darahnya, para ulama kita harus ditumpahkan darahnya. Kita masih punya kok. Kita mau tuntut bisa orang ini, sebetulnya. Ya kan? Kita punya rekamannya, suruh menumpahkan darah, tumpahkan darahnya, tampar. Ini kan banyak sekali nih. Sebetulnya mereka ini ya, pengecut menurut saya, pengecut. Kalau memang mau nantang perang, sekalian nantang perang. Tentukan tempatnya di mana, mau kapan, ayo kita tantang sekalian. Pengecut mereka itu, nggak berani terang-terangan. Kalau memang berani terang-terangan, nggak bakal berani kok. Mau diajak debat aja mereka nggak mau datang, ya kan? Diajak debat, kalau memang pintu dialog kita buka, seminar nggak ada yang datang. Ya harapan kita bersatulah. Harapan kita kepada mereka kembali ke jalan Allah, ikuti para salaf kita, para pendahulu kita, meskipun berbeda pendapat, mereka saling menghormati, saling mencintai, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengintimidasi. Nah, itu harapan kita. Semoga Allah menurunkan hidayah kepada kita semuanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamana masyayikhuna wa 'allamana kutub zaman wa 'allamana sayyidi habibi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.